Selamat sabat anak-anak, apa kabarnya? Sehat kan? Luar biasa. Ayo yuk, kita siap-siap semuanya. Duduk yang manis di depan gadget kita masing-masing ya untuk mengikuti cerita Alkitab kita pada hari Sabat hari ini. Baiklah, siapa yang udah penasaran? Kita mau mulai? Tapi lipat tangannya dulu ya. Kita sambil dengar ya, lipat tangannya. Yuk, kita dengarkan cerita hari Sabat ini. Judulnya, Elia sudah menjadi berkat bagi Elisa. Ada dua nama nih, Elia dan Elisa. Betul. Nanti kalau ada waktu tolong diluangkan baca 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Oke, kita lanjut ya ke ceritanya. Jadi, waktu itu Elia tuh mau diangkat oleh Tuhan ke surga. Iya, Nabi Elia itu mau diangkat Tuhan ke surga. Jadi Elia dan Elisa itu sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Nah, Elia bilang sama Elisa, tunggu di sini dulu ya, karena Tuhan itu nyuruh Elia pergi ke Betel. Tapi Elisa bilang, janganlah, mana mungkin kamu jalan sendiri, aku akan temenin ya. Maka mereka berdua pun berjalan bersamaan. Padahal tadi yang disuruh cuma siapa? Siapa apa? Eli ya? Iya, tapi Nabi Elisa juga mau ikut. Oke, sampainya di Betel, keluarlah rombongan Nabi yang lain mengurumuni Elisa. Dia bilang, sudahkah kamu tahu bahwa hari ini tuanmu Elia akan terangkat ke surga? Terus kata si Elisa apa? Dia tahu nggak? Dia jawab, ya, aku tahu kok. Nah, lalu akhirnya Elia bilang lagi sama Elisa, sudah, tinggallah kamu di sini ya, di Betel ya, karena sekarang aku mau pergi ke Jericho. Bapak Elia ini pergi-pergi ya. Tadi pertama mau ke Betel, sekarang udah nyampe di Betel, mau pergi kemana? Ke Jericho. Oh iya, mau ke Jericho. Tapi Elisa bilang apa? Ya Pak, pergi aja. Enggak ya? Elisa bilang, enggak, aku sama-sama dengan kamu ya. Kita jalan sama-sama. Ya udah deh, akhirnya mereka jalan sama-sama ke Jericho. Sampainya di Jericho, ada nabi-nabi pada nanya juga sama Elisa. Elisa, katanya Elia mau diangkat ke surga ya? Kamu tahu belum? Udah tahu nggak? Terus Elisa jawab apa? Iya, aku tahu kok. Iya, aku tahu. Nah, itu jawaban Elia atau Elisa? Elisa, iya jawaban Elisa. Iya, aku tahu. Nah, untuk ketiga kalinya Nabi Elia bilang, Elisa, sahabatku, tinggallah di sini ya, karena aku disuruh Tuhan pergi ke Sungai Yordan. Ini untuk ketiga kalinya. Tadi pertama di mana tadi? Dari B. Beta. Yang kedua, Yerika atau Yeriko? Jericho. Sekarang disuruh pergi kemana oleh Tuhan? Sungai Yordan. Bahkan sekarang dia nggak sendirian. Dia bilang, kamu di sini ya tinggal. Enggak lah, aku ikut. Bukan hanya si Elisa yang ikut. Ada 50 orang lain yang ikut. Wih, tadinya cuma berdua, sekarang tambah 50. Jadi berapa ya 50 tambah 2? Ya, betul, 52. Sampainya mereka di Sungai Yordan, tepi Sungai Yordan, Elia ambil jubahnya yang dia pakai, terus digulung. Sungai Yordan kan namanya sungai, ada airnya kan. Lalu dipukulnya itu kain atau bajunya itu ke atas air. Tiba-tiba air itu terbelah menjadi dua. Kayak Musa dulu. Iya, tapi sekarang sungai. Sungai itu terbelah jadi dua. Jadi mereka bisa nyebrang di tanah yang kering. Setibanya mereka di seberang, Elia bilang, mintalah apa yang kehendak kamu minta sebelum aku pergi, kata Elia. Terus kata Elisa, baiklah, biarlah aku kiranya dapat 2 bagian dari rohmu, katanya. Dia minta 2 bagian dari rohmu. Terus kata Elia apa? Aduh, yang kau minta itu sukar, susah. Tapi
Kalau kamu nanti bisa melihat aku pergi, maksudnya waktu aku pergi ke surga dan kau melihatnya, maka akan diberikan seperti yang kamu inginkan. Kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu tidak lihat, ya mungkin kamu tidak akan dapat. Mereka jalan terus sambil ngobrol, dan tiba-tiba, wush, datanglah kereta berapi. Kudanya berapi-api. Akhirnya dua orang ini tiba-tiba terpisah. Elia dan Elisa yang sama-sama tadi terpisah. Dan Elia terangkat ke surga. Oh, bayangin deh, ada kuda berapi, wush, mengangkat Nabi Elia. Keren banget ya, luar biasa banget. Apakah dilihat oleh Elisa? Apakah dia melihatnya? Iya. Elisa menyaksikan hal itu dan menangis. Nangisnya bukan sedih ya, tapi dia luar biasa. Dia bilang, oh Bapakku. Aduh, tapi saat itu dia nggak melihat lagi. Dia ada sedihnya, sedih karena dia udah berpisah sama orang yang dia sudah anggap sebagai ayahnya sendiri, yaitu Elia. Ada senangnya karena dia melihat, wah betapa mulianya kuasa Tuhan. Saking dia sedih dan senang, bingung, dia robek bajunya. Gitu ya. Lalu dia ambil pakaian Elia yang tadi itu ternyata terjatuh. Terus dia pukulkan pakaian yang sama ke atas sungai Yordan. Dan sungai itu terbelah dua. Lalu dia pun menyeberang sungai itu sendirian. Tadi berdua kan? Sekarang dia pulang sendirian. Sesampainya di seberang, Nabi yang 50 orang itu melihat Elisa bagaimana? Dia bilang apa? Waduh, rohnya Elia, maksudnya kuasa Elia sudah ada pada Elisa. Wah, mereka sujud sembah ke tanah. Mereka bilang, oh Tuhan sudah memberikan karunia kepada Elisa. Bukan hanya Elia lagi yang bisa membuat mujizat, Elisa pun bisa. Luar biasa ya. Apa sih pesan rohaninya? Tadi kita lihat bahwa Elia dan Elisa ini dua orang bersahabat, saking dekatnya jadi seperti anak dan bapak. Benar kan? Iya, dan Elias, dia itu sudah menjadi berkat yang luar biasa pada Elisa. Elisa banyak belajar kepada Bapak Elia. Elisa pun banyak mendapatkan firman Tuhan dari Elia. Dia melihat pelayanan Elia yang baik-baik, maka Elisa pun mencontoh dan membuat hal-hal yang sama. Akhirnya Elisa dapat apa? Dapat berkat. Anak-anak juga harus bikin baik dong dimanapun berada. Dengan siapapun temannya harus berbuat baik. Walaupun kita berbeda-beda, ya kan? Tapi tetap berbuat baik dan jadi berkat bagi orang lain. Sehingga saat kita pergi atau meninggalkan orang itu tetap apa? Diberkati. Dia ingat, oh aku ingat temanku. Dia baik sekali. Aku bisa lihat Tuhan dalam kehidupannya. Mau ya? Mau seperti itu ya? Mantap nih. Ayat ini kita baca sama-sama. Siap? Sudah siap semua baca? Oke. 1, 2, 3. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Oke, mantap. Di-mute lagi. Pintar semuanya sudah membaca. Sekarang kita mau nyanyi ya. Sebelum berdoa kita nyanyi dulu. Semua anak-anak siap? Oke, kita nyanyi ya. Tolonglah orang
udah pada pinter nyanyinya nih. Oke deh, kalau gitu sebelum kita tutup, Pendeta mau bilang terima kasih anak-anak sudah duduk manis mendengarkan cerita Alkitab kita pada hari ini. Oke, untuk penutupnya, anak-anak tetap duduk yang manis, kita mau berdoa, dipimpin nanti oleh Liodra dan mamanya, ditemani mamanya ya. Oke, bisa ya? Oke, bisa. Baiklah. Terima kasih anak-anak. Kami serahkan kepada Liodra dan juga mamanya untuk doa tutup cerita anak-anak. Terima kasih.